Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ika Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Darwati. Beliau adalah guru Project IPAS di SMK Negeri 2 Purbalingga. Selamat pagi Bu Darwati. Pagi, Bu Ika. Bagaimana kabar Bu Darwati hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Hari ini tujuan saya mengundang Bu Darwati ke sini untuk mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi kelas di kelas yang Budar ampuh atau sering dikenal dengan supervisi akademik. Supervisi kelas nanti kita adakan tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Darwati lakukan. Dan tujuan kegiatan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bu Darwati lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang berkualitas dan lebih berpusat pada peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Darwati di kegiatan praobservasi ini. Pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran, Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan kita supervisi nantinya? Ya, baik. Pembelajaran yang akan disupervisi nanti terkait materi konektivitas antar ruang dan waktu, di mana di dalam materi ini saya akan melaksanakan proyek riset interaksi keruangan yang memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang pengaruh pusat pertumbuhan ekonomi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan berarti ya, Bu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan observasi oleh Budar? Baik, dalam pembelajaran besok, karena peserta didik melaksanakan proyek riset interaksi keruangan, maka area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu terkait aspek keterampilan, terutama keterampilan public speaking, karena di dalam proyek ini peserta didik melaksanakan wawancara pada narasumber terkait pertumbuhan ekonomi di daerah Purbalingga. Selain itu, peserta didik juga diberikan keterampilan teknologi, karena hasil proyek dalam bentuk video wawancara yang mereka kombinasikan dengan Canva. Aspek pengetahuan juga bisa kita lihat nanti dari laporan proyek dan bobot dari isi wawancara. Aspek sikap juga dapat terlihat dari attitude peserta didik pada saat melaksanakan proses wawancara yang dibuktikan dari dokumentasi video. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bu. Tadi Budar sudah menjelaskan terkait dengan area pengembangan, terkait proyek riset interaksi keruangan, menggunakan banyak sekali media-media pembelajaran. Untuk berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Bu Darwati? Bisa terkait dengan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin metode pembelajaran yang ada di dalam RPP-nya Bu Darwati. Dalam rancangan pembelajaran kali ini, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi konten dan produk. Di mana dari hasil proyek, peserta didik melaksanakan wawancara di beberapa tempat sumber pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan konten yang berbeda. Dan hasil proyek berupa produk yang berbeda pula, dapat berupa video, rekaman suara, maupun dokumentasi foto yang dikombinasikan dengan Canva. Selain pembelajaran diferensiasi, saya juga mencoba menerapkan keterampilan sosial emosional, terutama aspek keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Model pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu model project based learning. Metodenya yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, ada observasi langsung dan penugasan. Oke, baik. Jadi Budar mau menggunakan pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi konten dan produk, kemudian menggabungkan keterampilan sosial emosional ya. Modelnya tadi project based learning, metodenya diskusi kelompok, observasi langsung dan penugasan. Ya, pertanyaan selanjutnya Budar, bagaimana dengan medianya Bu? Media yang digunakan oleh Bu Darwati saat pelaksanaan pembelajaran besok.
Iya, media yang saya gunakan dalam pembelajaran besok yaitu yang pertama itu ada PowerPoint, kemudian buku paket, ada juga modul ajar. Peserta didik juga mendapatkan LKPD pada saat pelaksanaan proyek IPAS. Oke, banyak sekali media yang digunakan. Kapan Bu Darwati kira-kira akan melaksanakan pembelajaran ini? Rencana minggu depan pada hari Selasa jam pertama sampai dengan jam ketiga di kelas 10 APHP 3. Baik, jadi hari Selasa minggu depan ya, jam ke-1 ke-3 sampai dengan ketiga, berarti 3 jam pembelajaran di kelas 10 APHP 3. Ya, saya akan datang ke kelasnya Bu Darwati untuk melaksanakan supervisi kelas. Nanti di sana saya akan mengobservasi pembelajaran yang Bu Darwati lakukan dan mencatat beberapa hal yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Dan setelah observasi besok, saya juga minta waktunya ya Bu untuk melaksanakan pasca observasi. Sebelum saya akhiri, apa yang Bu Darwati dapat simpulkan dari kegiatan pra-observasi hari ini? Ya, saya lebih percaya diri terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan, baik dari strategi, model, metode, dan media yang akan saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi dan KSE. Oke, terima kasih Bu Darwati atas waktunya dalam percakapan kita di kegiatan pra-observasi ini. Sampai berjumpa kembali ya Bu di kegiatan observasi di supervisi kelas. Demikian kegiatan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberi kelancaran, kemudian kalian diberi kemudahan di dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bu Guru mau menanyakan apakah hari ini hadir semua atau tidak, karena sepertinya ada kursi yang masih kosong. Siapa yang sakit ya? Oke, Farisa sakit, kemudian sama siapa? Eka sakit. Oke ya, ada yang dispen? Ada ya, siapa? Tri Damar. Berarti 3 ya yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan biar besok bisa belajar seperti biasa ya. Oke, kalian sudah siap hari ini? Gimana kabarnya? Ya, coba salah satu untuk mengungkapkan ya Mbak. Coba gimana perasaan pada hari ini? Baik, senang? Semangat? Ya, harus ya, semuanya harus semangat ya. Oke, ya. Selanjutnya Bu Guru salam. Ya, monggo. Ya. Oke, selanjutnya Bu Guru sudah memberikan beberapa penjelasan pada materi sebelumnya. Kemudian kita juga sudah membentuk kelompok ya menjadi 6, di mana masing-masing kelompok sudah memilih berbagai tempat ya untuk melakukan proyek riset keuangan. Ya, diantaranya yaitu kelompok pertama ada yang di GOR ya. Kemudian kelompok kedua ada di Owabong. Kemudian kelompok yang ketiga di Pasar Bobosari ya, sampai kelompok ke-6 seperti itu ya. Semuanya tempat yang kalian tuju itu berbeda ya. Adapun
Tujuan dari proyek yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama yaitu mendeskripsikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Kemudian yang kedua menyajikan informasi tentang pengaruh pusat pertumbuhan ekonomi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Ya, jadi diharapkan setelah akhir pembelajaran ini kalian memahami pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kalian, kemudian di Purbalingga dan sekitarnya. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa menyajikan informasi bagaimana pengaruh pusat pertumbuhan tersebut terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Untuk masing-masing ya kelompok ya kita sudah menyepakati bahwa untuk tempatnya berbeda, kemudian hasil dari proyek ini pun berbeda. Ya, ada yang nanti berbentuk TikTok, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk PPT. Ya, jadi nanti silahkan hasil dari semua kelompok kalian presentasikan. Ya, kemudian kelompok yang lain tugasnya adalah memberikan saran, pertanyaan ataupun sanggahan. Ya, silakan dipersilakan untuk kelompok yang lain. Jadi Bu Guru minta tolong untuk semua kelompok memperhatikan pada saat teman kalian atau kelompok lain presentasi. Ya, karena presentasi kemudian pertanyaan, saran itu semua Bu Guru amati dan masuk ke dalam penilaian. Ya, oke. Saya panggil untuk kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Syifa, saya Alin, Saya Salsa, saya Erli, saya Nita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami. Beri aplaus. Sebelum kelompok 1 mengakhiri, silakan ada yang bertanya atau memberikan saran. Sebutkan nama, kemudian dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Lydia dari kelompok 4 ingin bertanya. Jika bagaimanakah pendapat tentang manfaat objek wisata bagi masyarakat dan pemerintah daerah? Perkenalkan, nama saya Vera Nur Ramadhani dari kelompok 5 akan bertanya, apa saja interaksi yang terjadi di sekitar GOR? Interaksi sesama manusia seperti jogging, terus antar manusia bisa saling berkenalan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyimak hasil dari proyek kelompok pertama. Ya, kita akan menyimak presentasi dari kelompok yang kedua. Silakan, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Giza Destiani, Saya Diandra Tiana, saya Lisa Disa Putri, Saya Saifah, saya Diana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Monggo, ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Maldia Sifatul Ulia dari kelompok 5. Izin bertanya, perkembangan sarana dan prasarana di sekitar Owapong itu gimana sih? Perkembangannya di situ sangat pesat dan di situ tuh dijadikan pusat oleh-oleh juga. Saya Kokom Komelasari, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa dampak adanya Owapong bagi masyarakat sekitar? Dampaknya untuk tempat hiburan dan untuk menambahkan penghasilan
bagi yang berjualan di sekitar Owabong. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk presentasi kelompok yang ketiga yaitu proyeknya di mana, Mbak? Oh, Pasar Bobotsari. Ya, nanti kita saksikan bersama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dejana Yaujandi, Saya Rianur Safira. Saya Fatul Arifah. Saya Nismina Afisa Putri. Saya Safana Kalama. Saya Fadlas Dedi. berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara dari kelompok kami. Kami mewawancarai pedagang sayur. Pedagang sayur yang kita wawancarai bernama Pak Roy. Beliau berjualan sayur di lantai dasar pasar. Di sini kami memberi pertanyaan kepada Pak Roy. Pak Roy di sini menjual apa saja? Saya menjual berbagai macam sayur-sayuran. Keuntungan yang didapatkan setiap harinya berapa ya? Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa memutar modal jualan. Apa sih yang Pak Roy lakukan agar para pelanggan merasa puas? Seperti memberikan senyuman dan menyambut rezeki dengan senyuman. Yang kedua, kami mewawancarai pengunjung. Pengunjung yang kita wawancarai bernama Bu Sopiah. Kenapa Ibu memilih belanja di Pasar Bobotsari? Karena dekat, lengkap, harganya juga murah. Biasanya apa saja belanjaan Ibu ketika ke Pasar Bobotsari? Seperti sayur, ayam, bawang-bawang, kebutuhan dapur, baju, dan perabotan rumah tangga. Yang selanjutnya kami mewawancarai tukang parkir. Tukang parkir yang kita wawancarai bernama Mas Eko. Beliau memarkir motor atau mobil di area depan Pasar Bobotsari. Sudah berapa lama Mas Eko bekerja? Hampir lumayan lama, sekitar kurang lebih 1 tahun. Berapa penghasilannya didapat setiap harinya? Gak menentu, tapi alhamdulillah cukup. Saya Diaska dari kelompok 2 izin bertanya, perkembangan apa yang terjadi di Pasar Bobotsari dari pertama dibangun sampai sekarang? Sebelum pedagang membangun gedung Pasar Bobotsari, pedagang berjualan di pinggiran jalan, dan sesudah gedung pasar buat atau bangun, penjual menjual dagangannya di dalam Pasar Bobotsari. Terima kasih anak-anak semua, kalian sudah mempresentasikan hasil wawancara kalian, hasil riset kalian semuanya dengan sangat bagus ya. Bu Guru apresiasi yang setinggi-tingginya buat kalian yang sudah belajar maksimal, yang sudah mengerjakan tugas dengan maksimal. Oke ya. Pada pertemuan hari ini saya minta ada yang bisa menyimpulkan ya dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Kenalkan, nama saya Selviana Arfianti dari kelompok 4. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh interaksi keruangan dan waktu dapat berubah perkembangan pusat perdagangan dan produk lokal, perkembangan sarana prasarana, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi. Ya, betul sekali, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Selviana bahwa keruangan ya dan waktu itu bisa berinteraksi dan menghasilkan berbagai perubahan, baik perubahan sarana prasarana, perubahan kehidupan sosial budaya, kemudian kehidupan pertumbuhan penduduk, seperti itu. Semuanya bisa saling berinteraksi begitu ya. Oke, ada yang lain?
Ada yang bisa menyimpulkan yang lain? Oke, ya sudah cukup ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan atau meminta refleksi dari kalian ya. Saya bagi nih stick note, nanti kalian isi ya dengan menjawab nanti pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran pada hari ini. Nanti setelah kalian menulis 1-2, saya meminta 1 atau 2 untuk menyampaikan ya hasil dari refleksi pada hari ini ya. Dibagi, Mbak. Dibagi satu-satu ya. Bagi satu. Oh iya. Oke, silakan 1 menit diisi. Apa perasaan kalian ya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kemudian yang kedua, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita bacakan ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kemudian apa manfaat yang bisa kalian dapatkan ya dari pembelajaran hari ini. Coba minta tolong Mbak untuk dibacakan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah. Perasaan saya senang karena bisa mengerti pengarah interaksi keruangan dan waktu di lingkungan sekitar. Saya bisa tahu kalau banyaknya ruang yang bisa untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan individu maupun kelompok. Terima kasih. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Salama dari kelompok 4. Perasaan senang bisa mengetahui pertumbuhan ekonomi di wilayah Purbalingga. Manfaat menambah wawasan. Baik ya, terima kasih kalian sudah memberikan refleksi yang sangat bagus pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya pada pertemuan besok ya kita akan membahas tentang materi selanjutnya ya, yaitu tentang geografis di Indonesia. Ya, untuk itu saya beri tugas untuk mempelajari peta-peta wilayah Indonesia. Ya. Begitu. Kemudian pada hari ini Bu Guru sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat ya yang baik buat kita semua. Amin. Ya, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ika Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Saya masih ditemani oleh Bu Darwati yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Darwati. Siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Darwati hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Darwati terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Bu Darwati lakukan tadi di kelas 10 APHP 3.
Tujuan kegiatan pasca observasi ini agar Bu Darwati dapat merefleksi secara mandiri apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus Bu Darwati tingkatkan di kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Bu Darwati terkait berjalannya supervisi kelas yang telah berlangsung tadi? Alhamdulillah supervisi sudah berjalan dengan baik. Pada awalnya saya merasa tegang meski ini adalah hal biasa yang rutin dilakukan setiap semester. Namun akhirnya saya merasa tertantang melakukan pembelajaran yang lebih baik dikarenakan adanya kegiatan supervisi akademik ini. Oke, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang sudah Bu Darwati lakukan dalam kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di kegiatan pembelajaran di kelas? Ya. Untuk area pengembangan yang telah saya kembangkan terkait aspek keterampilan, terutama keterampilan public speaking. Karena di dalam proyek ini, peserta didik melaksanakan wawancara pada narasumber terkait pertumbuhan ekonomi di daerah Purbalingga. Selain itu, peserta didik juga diberikan keterampilan teknologi, karena hasil proyek dalam bentuk video wawancara yang mereka kombinasikan dengan Canva maupun diedit menggunakan aplikasi Capcut. Aspek pengetahuan saya lihat dari laporan proyek dan bobot dari isi wawancara. Aspek sikap juga saya nilai dari attitude peserta didik saat melaksanakan proses wawancara yang dibuktikan dari dokumen video. Baik, jadi area pengembangannya berarti aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sejauh mana Bu area pengembangan yang sudah Bu Darwati lakukan tadi? Apakah menurut Bu Darwati tadi sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Meski ada beberapa kekurangan seperti hasil proyek peserta didik yang diharapkan beragam, masih ada beberapa kesamaan. Mungkin dikarenakan peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam mengolah dokumentasi yang didapat dari wawancara. Isi wawancara sudah beragam, berisi pertumbuhan ekonomi di pasar, di tempat wisata, dan tempat pertumbuhan ekonomi lainnya. Baik. Apa kira-kira kendalanya Bu saat menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi tersebut? Saat melaksanakan proyek, saya sudah menyusun kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik. Dalam satu kelompok ada peserta didik yang mahir public speaking, mahir IT, dan mahir membuat laporan. Jadi 6 kelompok yang dibuat sudah seimbang kemampuannya. Namun ternyata saat berjalannya kegiatan kelompok masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Oke, jadi masih ada yang kurang aktif berarti ya Bu. Kira-kira mengapa Bu ada peserta didik yang kurang aktif padahal tadi Bu Dar sudah membagi kelompok sesuai dengan kemampuannya yang sama? Mungkin peserta didik yang kurang aktif itu saya akan buat dalam kelompok kecil. Sehingga bisa saya pantau keaktifannya dan bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kelompok selanjutnya. Anak akan merasa lebih diperhatikan oleh gurunya dalam skala kelompok kecil dibandingkan dengan saya memperhatikan kelompok besar atau kelas. Oke, jadi rencana kedepannya berarti Bu Darwati akan membuat kelompok-kelompok kecil ya Bu. Itu istilahnya dalam pendidikan guru penggerak adalah scaffolding Bu. Mudah-mudahan yang direncanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Selain itu ada rencana lain Bu yang akan Bu Darwati lakukan? Ya, dalam pembelajaran selanjutnya saya ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi proses, di mana saya menyediakan berbagai media ajar untuk memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten, kemudian berjalan cukup baik, begitupun diferensiasi produk. Meski banyak kurangnya. Selanjutnya saya akan belajar memfasilitasi pembelajaran dengan diferensiasi proses. Baik, jadi Bu Dar mau belajar pembelajaran diferensiasi proses ya. Kira-kira kapan Bu itu rencananya? Untuk membuat media pembelajaran yang beragam membutuhkan waktu yang banyak. Saya akan berkolaborasi dengan guru proyek IPAS yang lain, termasuk bekerja sama dengan Bu Ika juga nantinya. Secepatnya insya Allah kita proses. Baik Bu, semoga rencananya segera terrealisasi ya Bu. Memang butuh waktu dan proses untuk merubah kegiatan pembelajaran ke arah lebih baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Dari kesimpulan percakapan pasca observasi ini, saya bisa menyimpulkan tadi Bu Darwati berarti telah mengembangkan pembelajaran diferensiasi konten dan produk dalam pelaksanaan proyek riset interaksi keuangan.
Kemudian tadi kendalanya berarti Bu Darwati ada peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok. Tadi solusi dari Bu Darwati adalah membuat kelompok kecil dalam pembelajaran untuk memberikan perhatian lebih. Kemudian Bu Darwati juga berencana untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran diferensiasi berbasis proses. Tentunya dari pembelajaran yang sudah berjalan tadi, saya sudah melihat bahwa pembelajaran Bu Darwati itu sudah menerapkan keterampilan sosial emosional, khususnya dalam keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mari ya Bu, nanti kita berkolaborasi demi pembelajaran proyek IPAS yang berpusat pada peserta didik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Darwati atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar terkait pelaksanaan supervisi akademik mulai dari tahap praobservasi, observasi maupun pasca observasi. Nanti saat pendampingan individu yang kelima, saya minta waktunya kembali untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik saya, Bapak Eko Wartoyo. Ya, saya akhiri kegiatan pasca observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.